Kali ini kita akan membahas dan merangkum sebuah film berjudul The Medium. The Medium ini juga lagi menjadi viral di media sosial dan banyak yang menganggap kalau kejadian di film ini adalah real. The Medium ini merupakan film Thailand bergenre found footage, yang mana film dibuat seolah film dokumenter yang juga melibatkan si kameramen berada di dalam frame. Lebih kurang seperti film paranormal activity gitu, jadi banyak yang menganggap kalau film ini kejadian real. Seperti apa rangkumannya, tapi sebelumnya gue ingetin lagi ke kalian kalau video ini mengandung spoiler. Jadi buat kalian yang gak suka genre found footage atau mungkin takut buat menontonnya, kalian boleh mampir di konten ini. Yuk sekarang saatnya kita lanjut. Cerita berawal di sebuah wilayah di timur laut Thailand. Warga Thailand memang sangat percaya akan dewa-dewa bahkan sejak zaman dahulu. Namun di wilayah timur laut ini, dewa yang mereka percaya berbeda dari apa yang orang-orang dari wilayah lain percaya. Di mana orang-orang timur laut ini menganggap setiap tempat merupakan dewa, seperti rumah, pegunungan, hutan, pohon, sawah, dan semua dewalah yang mengaturnya. Dan karena keunikan ini, pada tahun 2018 sebuah tim dokumenter melakukan perjalanan ke seluruh Thailand untuk menyelidiki kehidupan orang-orang yang dianggap paranormal. Dan setelah mewawancarai beberapa paranormal, tim dokumenter ini memilih untuk menyelidiki mediumisasi roh bayan. Roh bayan ini merupakan dewa yang dianggap si paranormal ini memiliki entitas tertinggi yang dapat membantu orang-orang yang memujanya. Seorang wanita bernama Nim mengaku orang yang dipilih oleh roh bayan. Banyak orang yang memiliki penyakit non-medis datang kepadanya untuk berobat. Nim ini dipilih oleh roh bayan sebagai penerus leluhurnya yang juga seorang paranormal. Roh bayan ini hanya memilih wanita untuk menjadi mediatornya. Neneknya Nim merupakan paranormal roh bayan. Setelah sang nenek wafat, penerusnya adalah sang bibi dari Nim. Kemudian sang bibi ini mewariskannya kepada Noi, adik dari Nim. Namun Noi menolak untuk menjadi paranormal dan memilih untuk menjadi seseorang yang taat beribadah. Sehingga akhirnya dewa bayan atau roh bayan ini memilih Nim untuk generasi selanjutnya yang mewarisi kemampuan paranormal. Tapi Nim ini dengan jelas mengatakan kalau untuk berobat karena sakit fisik datanglah ke dokter. Jangan kepadanya karena dia nggak bisa nyembuhin. Setiap tahunnya mereka melakukan upacara perayaan kepada roh bayan di sebuah tempat di atas gunung. Nim mengatakan kalau dirinya nggak pernah berpikir untuk menjadi seorang paranormal. Namun suatu hari Nim tiba-tiba sakit. Dia bahkan tidak mampu menahan sakitnya sampai akhirnya dia berniat untuk bunuh diri. Namun akhirnya dia seperti sembuh setelah menerima keberadaan roh bayan. Dan sejak saat itu Nim menjadi orang yang taat kepada kepercayaannya, yaitu roh bayan. Suatu hari Nim pergi ke pemakaman Willow. Willow ini adik iparnya Nim, istri dari Noi. Nim juga mengatakan kalau kematian orang-orang terdekatnya begitu amat aneh. Mulai sang kakek yang tewas dilempari batu oleh pekerjanya sendiri setelah pabrik milik ayahnya menerima kompensasi asuransi karena dengan sengaja membakar pabriknya itu. Namun setelah ketahuan, sang ayah meminum banyak obat untuk bunuh diri. Lalu putra sulungnya Noi bernama Mike meninggal setelah kecelakaan sepeda motor. Kini tinggal adik perempuannya yang bernama Ming. Nah, cerita selanjutnya akan berfokus kepada Ming ini nih. Satu-satunya wanita yang berpotensi menjadi penerus untuk mediator roh bayan. Malamnya setelah acara pemakaman selesai, saat main kartu, widih gila gak tuh, di acara kematian main judi cuk. Nah malamnya itu tuh, tiba-tiba Ming marah-marah. Setelah dilerai, akhirnya Nim pergi. Malamnya saat hendak tidur, Nim melihat Ming sedang menatap tajam seorang nenek tunanetra yang berada di sana. Nim mencoba memanggilnya, namun tidak ada respon. Keesokan harinya ternyata ada kabar duka, yang mana nenek tunanetra itu telah wafat. Nim melihat Ming seperti ada keanehan di dirinya. Ming ini bekerja di instansi pemerintah, kemungkinan di Dukcapilnya Thailand. Setelah menelaah orang-orang yang datang dengan membawa map ya. Gak mungkin melamar kerjaan dong. Nah, Ming ini juga sama seperti ibunya. Dia adalah orang yang taat beribadah dan tidak mempercayai paranormal. Suatu hari Ming pergi ke klub.
Di sana, sang kameramen menanyakan ke seorang teman Ming dengan tingkah anehnya akhir-akhir ini. Temannya memperlihatkan rekaman di handphonenya dan terlihat kalau akhir-akhir ini Ming seperti anak kecil, berperilaku seperti anak kecil, bahkan dia berkelahi dengan anak kecil. Sepulang dari klub, Ming menyuruh kameramen untuk tidak mengikutinya dan akhirnya mereka berpisah. Keesokan harinya ternyata Ming tertidur di kantornya dan saat dibangunkan sudah banyak orang mengantri bikin KTP di sana. Namun yang menjadi perhatian orang-orang adalah darah yang mengalir di kaki Ming. Ternyata Ming lupa pakai Cambo di Fit Night. Goblok! Siapa sih yang bikin narasi ini? Setelah kejadian itu, Ming jadi sakit-sakitan. Sang ibu pun mulai khawatir. Dan suatu malam, Ming pulang naik angkot. Melihat keadaan Ming yang memburuk, seorang emak-emak bertanya kepada Ming. Ini Ming langsung marah-marah. Akhirnya orang-orang di mobil menurunkan Ming di jalan dan menganggap Ming stres. Nim yang curiga dengan keadaan ponakannya, diam-diam mencoba menanyakan apakah dia seperti ada mendengar suara-suara aneh dan bermimpi buruk. Karena Nim merasa kalau tak lama lagi Ming akan dipilih roh bayan untuk menjadi mediator. Namun Ming cuma diam saja dan sang ibu akhirnya tahu, sehingga ibunya harus mengusir Nim karena Nim dianggap mencoba mempengaruhi keyakinan Ming. Di tempat kerja, Ming pun dipecat sang bos, yang mana alasan sang bos memecat Ming karena si bos melihat rekaman CCTV Ming sedang bercocok tanam dengan seorang pria di dalam kantor dan dianggap tidak bermoral. Gua sensor aja ya videonya, soalnya gak disensor cuk dari sononya. Ya wajar lah ya, tapi yang aneh, hal itu terjadi saat terakhir kali Ming tiba-tiba terbangun di kantor. Di suatu malam, Noi memanggil-manggil Ming yang berada di kamar mandi. Namun setelah sang ibu membuka pintu kamar mandinya, dia amat terkejut karena di sana Ming mencoba melakukan bunuh diri. Dengan segera para pamannya memanggil ambulan. Untung aja Ming masih bisa selamat dan dirawatlah di rumah sakit. Datanglah Nim melihat ponakannya yang sakit. Akhirnya Noi meminta bantuan juga ke Nim untuk menyembuhkan penyakit Ming. Setelah mengumpulkan barang-barang yang dianggap mencurigakan dari kamar Ming, Nim pun berpikir kalau roh kakaknya yang mati karena kecelakaan meminta adiknya untuk ikut. Namun Nim tidak percaya kalau Mike meninggal karena kecelakaan. Setelah memaksa kakak laki-lakinya untuk mengaku, akhirnya diketahui kalau Mike meninggal karena gantung diri. Dan akhirnya Nim menyiapkan upacara untuk ritual dan berdoa di tempat Mike meninggal. Noi sudah sangat khawatir dengan keadaan Ming anaknya karena merasa Nim dianggap lama melakukan penyembuhan. Akhirnya Noi membawa Ming ke paranormal lain. Nim yang tahu akhirnya langsung menghentikan ritual penyembuhan itu. Kemudian Ming marah, mengambil kamera dan memukul Noi ibunya sampai pingsan. Dan Ming pergi entah kemana. Sudah seminggu setelah Ming menghilang, sang ibu pun melaporkan ke polisi. Lewat rekaman dashboard taksi yang terakhir kali diorder Ming, terlihat Ming saat itu turun di sebuah tempat yang gelap jam 3 pagi. Dan telah sebulan Ming menghilang. Selama itu juga Nim melakukan ritual dan doa. Siang, malam, hujan, panas. Sampai akhirnya Nim mengetahui kalau yang merasuki tubuh Ming bukanlah roh bayan ataupun kakaknya Mike, melainkan dia dirasuki roh jahat lainnya. Akhirnya Nim pergi ke suatu tempat di mana terlihat sebuah gedung usang yang sepertinya bekas kebakar. Apa mungkin ini pabrik ayahnya atau bukan ya? Intinya di lantai 5 gedung itu Nim menemukan Ming yang sudah sekarat. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Di sana sang ibu pun mulai pasrah dan rela melakukan apapun agar sang putri Ming bisa sembuh. Pergilah Nim ke gunung tempat pemujaan Dewa Bayan. Namun Nim begitu terkejut ketika sampai di sana, di mana patung roh bayan terpenggal. Nim langsung mendatangi Ming dan terlihat kalau Ming begitu agresif saat Nim mencoba mengeluarkan roh jahat di tubuh Ming. Akhirnya Ming diikat dan dikurung.
Ming pun dibawa ke seorang pendeta yang mana dia masih saudara Noi atau pamannya Ming ya. Setelah mencari tahu, akhirnya sang pendeta ini mengatakan kalau sudah sangat banyak roh jahat di tubuh Ming. Tidak hanya satu. Dia ketempelan di gedung lantai 5 di tempat Ming ditemukan Nim terakhir kali. Akhirnya Nim dan pendeta atau adiknya Nim ya melakukan fusion. Apa sih namanya itu? Collab gitulah intinya. Bersatu membantu menyembuhkan Ming. Persiapannya cukup lama. Jadi, hari-hari menjelang upacara ritual pengusiran roh atau exorcise, banyak hal yang terjadi di rumah keluarga. Di mana tiap pagi saat terbangun, barang-barang menjadi berantakan. Tim dokumenter pun berinisiatif untuk meletakkan kamera di berbagai sudut rumah. Malamnya terekam kalau Ming semakin parah. Terlihat kalau dirinya sudah bukan Ming yang biasanya. Dia mulai mengacak-acak rumah dengan kelakuan dan wajah yang seram. Bahkan dia berperilaku layaknya binatang, dengan berjalan merangkak bahkan kencing di atas meja makan. Malam berikutnya Ming semakin beringas, dia bahkan mencoba menyakiti istri pamannya. Akhirnya keesokan harinya sang pamannya mulai berjaga malam. Malamnya jam 3 pagi, dia dikagetkan dengan ditemukan kepala anjing peliharaannya di dalam sebuah panci. Sang paman langsung melihat rekaman apa yang sebenarnya terjadi. Terlihat Ming membawa anjingnya ke dapur dan memasaknya hidup-hidup. Setelah itu Ming memakannya. Anjir, gue mau muntah banget lihat ini. Kemudian di rekaman itu juga sang paman melihat kalau Ming tiba-tiba menculik anaknya yang masih balita. Langsung dia berlari ke rumah dan membangunkan semua orang. Akhirnya malam itu juga mereka mencari keberadaan Ming. Terlihat sih kalau pamannya begitu frustasi dan sedih banget ya kehilangan anak semata wayangnya. Namun untungnya ya alhamdulillah bayinya ketemu dengan selamat di sebuah semak ilalang. Namun di sana Ming malah menyerang sang paman menggunakan sebuah pisau yang ia bawa. Untungnya sang paman bisa menghentikannya meskipun harus terluka. Keesokan harinya Noi sang ibu mendatangi kediaman Nim. Pintunya terkunci rapat dan Nim tidak bisa dihubungi. Karena merasa khawatir, akhirnya dibantu warga sekitar, mereka membobol pintu rumahnya Nim. Dan ternyata Nim ditemukan tewas di kamarnya. Akhirnya mau nggak mau sang pendeta harus melakukan upacara exorcise sendirian. Bersama anak-anak didiknya, dia mulai menyiapkan peralatan ritual beserta seekor kerbau yang dibawa ke lantai 5 di gedung tua. Dan Noi pun menjadi mediator pemindahan roh. Di rumah, Ming dikurung di sebuah kamar yang pintunya ditempeli jimat. Sampai upacara ritual selesai, tidak ada yang boleh membuka pintu itu. Dan ritual pun dimulai. Terlihat kalau sepertinya ritual ini berjalan dengan baik. Pemindahan roh ke tubuh mediator mulai berjalan. Namun di rumah, Ming mencoba memanggil-manggil ibunya. Istri pamannya mencoba bicara apakah Ming sudah sembuh atau belum. Namun seorang pria melarangnya dan menunggu sampai mereka menelpon untuk memastikan kalau ritual telah selesai. Di tempat ritual, Noi tiba-tiba memuntahkan sesuatu ke dalam sebuah kendi. Dan sang pendeta menutup rapat kendi itu. Terlihat kendinya bergetar-getar, menandakan kalau ada roh yang terperangkap di sana. Sedangkan di rumah, tiba-tiba terdengar suara bayi dari dalam kamar tempat Ming dikurung. Istri dari pamannya mengira kalau Ming berhasil mengambil bayinya, yang mana padahal sang bayi masih tertidur pulas di rancangnya. Istri sang paman pun memaksa masuk, meskipun sudah dilarang. Akhirnya dia berhasil setelah memukul kepala seorang pria yang mencoba menghadangnya. Yang ternyata suara itu berasal dari mulutnya Ming, dan Ming pun langsung membunuh istri sang paman dan keluar dari kamarnya. Seorang pria dan seorang kameramen begitu takut. Si pria juga akhirnya tewas, sedangkan sang kameramen berhasil bersembunyi di sebuah ruangan. Dan di tempat ritual pun menjadi kacau. Tiba-tiba semua penerangan mati. Setelah menggunakan flash kamera, terlihat kini sang pendeta pun juga kerasukan dan tiba-tiba menjatuhkan diri dari lantai 5. Suasana begitu amat kacau. Anak didik yang berada di luar gedung tiba-tiba menghilang.
Lalu, tiba-tiba salah seorang anak didik pendeta menyerang seorang kameramen hingga tewas. Si kameramen yang di rumah mencoba keluar dari tempat persembunyiannya dan terlihat kalau Ming sedang memakan anak pamannya yang sedang tidur di ranjangnya. Sang kameramen pun kembali sembunyi, namun naas, dia berhasil ditemukan Ming. Noi yang menjadi mediator di tempat ritual kembali terbangun dan memanggil saudara laki-lakinya. Dia mengatakan kalau dirinya sekarang menjadi medium roh bayan dan menyuruh semua orang untuk kembali melanjutkan upacara ritual. Namun tiba-tiba Noi malah membalikkan rupanya dan membuat semua orang menjadi heran. Lalu tiba-tiba semua orang menjadi kerasukan kecuali kameramen ya. Dan sang paman menyerang salah seorang kameramen di sana. Dan setelah membunuh si kameramen, sang paman meloncat dari gedung itu. Sedangkan di luar, seorang kameramen lain mencoba bertahan dari serangan-serangan anak didik pendeta yang kerasukan. Namun tiba-tiba terlihat Ming berada di sana dan membuat si kameramen itu pun tewas. Sisa satu kameramen yang terus merekam keadaan di dalam gedung. Tak lama Ming datang dan bertemulah dengan Noi sang ibu. Namun tiba-tiba Noi mencekik sang ibu. Kemudian Ming mengambil jerigen berisi bensin dan menyiramkannya kepada sang ibu. Namun sang kameramen mencoba menghentikan Ming, hingga akhirnya sang kameramen terakhir pun tewas setelah dibunuh Ming. Dan dari rekaman kamera yang tergeletak, terlihat cahaya yang berarti sang ibu benar-benar dibakar. Dan dari cahaya api itu kita bisa melihat ya, di sana seperti ada sebuah boneka voodoo yang ditusuk-tusuk dengan paku, atau yang bisa kita kenal dengan santet ya. Dan di akhir video kita bisa tahu kenapa Nim yang ingin mencoba membantu ponakannya sembuh tiba-tiba tewas di kediamannya. Yang mana saat dia ingin melakukan ritual berdoa, dia menjadi aneh. Dia merasa kalau kemampuannya sebagai paranormal sudah hilang. Yang intinya ya dia menjadi seperti orang biasa aja gitu. Dan dia mungkin menjadi pasrah dan mungkin dia sudah siap kalau akhirnya dia harus tewas. Lalu bagaimana dengan Ming? Gue juga nggak tahu ya. Oke, itulah rangkuman alur cerita dari film The Medium yang tayang di tahun 2021 ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya kalau film ini nyata? Kalau menurut gue sih ada beberapa kejanggalan kalau harus mengatakan jika film ini nyata. Salah satunya ya, kenapa semua orang kerasukan tapi tidak halnya dengan para kameramen? Lalu dengan bahaya yang seperti itu, kenapa para kameramen ini masih aja terus merekam? Walaupun bagaimanapun secara rasionalnya sih mending kabur menyelamatkan diri daripada harus jadi korban, ya kan?